Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas populasi dan sampel. Pengertian populasi. Dalam statistika, populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Populasi terbagi menjadi dua, yaitu terbatas. Unsurnya terbatas berukuran N, sedangkan yang tidak terbatas, suatu populasi yang mengalami proses secara terus-menerus sehingga ukuran N menjadi tidak terbatas perubahan nilainya. Populasi berdasarkan keadaan. Yang pertama, ada populasi homogen. Populasi dikatakan homogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif seragam satu sama lain. Yang kedua, ada populasi heterogen. Populasi dikatakan heterogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif berbeda satu sama lain. Contoh dari populasi ada sekumpulan orang, sekumpulan hewan, dan juga sekumpulan tumbuhan. Pengertian sampel. Dalam statistik, sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan menggunakan aturan-aturan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang menggambarkan sifat atau ciri yang dimiliki populasi. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Sampel juga sebagai unsur populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yaitu miniatur populasi dan sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik populasinya disebut sampel representatif. Ciri karakteristik sampel disebut statistik. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel. Yang pertama, kriteria inklusi adalah kriteria umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang akan diteliti. Yang kedua, ada kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Dalam kriteria eksklusi, terdapat pertimbangan untuk menentukannya. Yang pertama, ada subjek membatalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian. Yang kedua, subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan. Kemudian ada sifat pemilihan sampel. Yang pertama, sifat objektif, yaitu suatu cara pemilihan sampel yang menggunakan metode tertentu yang jelas, sehingga penarikan sampel tersebut bila dilakukan oleh orang lain akan diperoleh hasil yang tidak jauh berbeda dari penarikan sampel sebelumnya dalam menduga sifat atau ciri populasinya. Yang kedua, ada sifat subjektif, yaitu suatu pemilihan sampel dengan melibatkan pertimbangan pribadi dan pengambilan sampel untuk mengambil sampel yang menurut versinya sendiri, versi penelitian. Kemudian ada teknik pengambilan sampel atau teknik sampling, adalah teknik pengambilan sampel dari populasi untuk diteliti dan hasil penelitian dikenakan pada populasi. Dalam teknik pengambilan sampel ada dua, yaitu probability dan non-probability sampling. Yang pertama, probability. Setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi atau melakukan generalisasi. Yang kedua, ada non-probability. Setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Hasil penelitian tidak untuk melakukan generalisasi. Teknik sampling probability. Yang pertama, secara rambang sederhana. Teknik ini
paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel rambang sederhana adalah dengan undian. Yang kedua ada secara sistematis. Prosedur penarikan sampel dengan cara pengambilan setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Yang ketiga ada secara rambang proporsional. Jika populasi terdiri dari subpopulasi, maka sampel penelitian diambil dari setiap subpopulasi, dan adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis. Kemudian yang keempat ada secara rambang bertingkat. Bila subpopulasi sifatnya bertingkat, cara pengambilan sampel sama seperti pada teknik sampling secara proporsional. Yang terakhir ada secara kluster. Dan ada kalanya penelitian tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu, penelitian hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling. Teknik sampling non-probability. Yang pertama ada purposive atau judgmental sampling, yaitu penarikan sampel dari populasi secara purposive. Adalah cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh penelitian. Yang kedua ada snowball atau sampling. Penarikan sampel pada populasi berdasarkan pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama, dan juga seterusnya. Yang ketiga ada kuota sampling. Teknik sampling ini dilakukan dengan atas dasar jumlah atau jatah yang telah ditentukan. Biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan pula proses pengumpulan data. Yang keempat ada accidental atau convenience sampling. Dalam penelitian bisa saja terjadi diperolehnya sampel dari populasi yang tidak direncanakan terlebih dahulu sebelumnya, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi penelitian saat pengumpulan data dilakukan. Ada juga manfaat dari sampling. Yang pertama, hemat biaya penelitian. Yang kedua, ada hemat waktu penelitian. Yang ketiga, menghasilkan data yang lebih akurat. Dan yang keempat, memperluas ruang lingkup penelitian. Contoh populasi dan sampel. Populasi karyawan di suatu perusahaan. Karakteristik yang akan diteliti seperti tingkat kedisiplinan karyawan. Kita hanya meneliti beberapa karyawan saja, tidak semua untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kemudian, untuk penelitian sampel darah, kita hanya melakukan tes darah pada beberapa orang, dan dapat disimpulkan bahwa darah manusia berwarna merah. Kita tidak perlu meneliti semua orang untuk mengetahui bahwa darah manusia adalah merah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini.